Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan selesai yang baru yang lalu, kita sudah mulai masuk ke dalam pembahasan kitab yang baru setelah sekian lama kita membahas tentang dosa-dosa besar, dan kita mulai membahas kitab tentang tanda-tanda kiamat ya. Dan di pertemuan yang lalu kita membahas pentingnya mengingat-ingat tentang keadaan di akhir zaman yang menjadi tanda-tanda akan berakhirnya dunia. Di pagi ini kita akan masuk ke dalam judul tentang tanda kiamat yang kecil. Jadi kiamat diberi tanda oleh Allah, ada alamatus sughra, ada alamatul kubra. Ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang besar. Tanda yang besar akan datang, yaitu hari-hari yang mendekat ke proses penghancuran dunia. Sedangkan tanda-tanda yang kecil ini banyak yang digambarkan oleh Nabi SAW sebagai penggiring jalan menuju tanda kiamat yang besar. Kita mulai dari tanda kiamat yang kecil. Nah, apa tandanya? Yang pertama, dan ini disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis, yaitu bi'asatun Nabi SAW awwalu alamatis sa'ah. Tanda yang pertama sekali bahwa kiamat akan segera datang, yaitu bi'asatun Nabi, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebut sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis dari Anas bin Malik, bu'istu ana was-sa'ah kahatain wa dhamma as-subaba wal wusta. Kata Rasulullah, jarak kiamat yaitu di antara bu'istu ana, yaitu di antara semenjak diutusnya aku dengan kiamat, jaraknya kahatain, seperti dua jari ini, kata Rasulullah.
wa dhamma as-subaba wal wusta. Beliau lalu menampakkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah juga mengatakan, bu'istu ana was-sa'ah kahadhihi min hadhihi wa in kadat la tasbiquni, yaitu antara aku diutus oleh Allah dengan terjadinya kiamat, jaraknya seperti ini dan ini, yaitu beliau kembali menunjukkan dua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengahnya. Wa in kadat la tasbiquni, bahkan hampir-hampir kiamat itu mendahuluiku, kata Rasulullah. Hampir-hampir kiamat itu mendahuluiku. Maksudnya begitu dekatnya kiamat, sampai-sampai seakan-akan Rasulullah mengatakan, seakan-akan Allah tak menunggu kemunculan Nabi SAW. Jadi bahasa Nabi, hampir-hampir dia mendahuluiku. Nah, ini bukan bermakna bahawa tidak akan diutus Nabi Muhammad, karena di dalam Injil juga sudah disebutkan tentang pengutusan Nabi Muhammad. Tapi Nabi ingin menggambarkan sebuah kiasan, begitu cepatnya datang kiamat, sampai-sampai seperti dia akan datang sebelum aku datang. Nah, jadi ini yang disebutkan Nabi SAW, bahwa begitu munculnya Nabi Muhammad, berarti di saat itu keputusan Allah telah turun untuk menyatakan tentang akan segera datangnya kiamat. Makanya dalam riwayat, dalam tafsir Al-Baghawi, disebutkan salah satu asar para sahabat, yaitu dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan bahawa dia pernah mendengar dari Rasulullah bahawa ketika Jibril menurunkan wahyu pertama sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Jibril melewati pintu-pintu langit, dari yang pintu langit ketujuh sampai menuju ke pintu langit dunia. Lalu malaikat hafazah yang menjaga pintu langit begitu mengetahui Jibril telah menurunkan wahyu pertamanya kepada seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para malaikat itu kemudian berkata, sungguh kiamat akan segera datang. Jadi mereka tahu juga dengan diberitahu oleh Allah. Mereka mengatakan ketika mereka tahu Jibril turun untuk menyampaikan wahyu pertama yang menyatakan tentang munculnya seorang Nabi, mereka semua berkata, sungguh telah datang, akan segera datang kiamat. Nah, jemaah melakukan Allah SWT. Jadi bahasa Nabi SAW tadi itu menyatakan tentang kedekatannya. Jadi Nabi ingin memberi sebuah tamsilan dengan mengangkat dua jarinya, yaitu jari tengah dengan jari telunjuk. Para ulama ahli tafsir hadis menyatakan bahawa itu maknanya begitu dekatnya kiamat dengan dimulainya kedatangan atau diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dekatnya itu yaitu seperti di antara jari telunjuk dan jari tengah. Tidak ada penyelang, tidak ada penyelang di antara jari telunjuk dan jari tengah. Jadi Nabi tidak mengangkat antara ibu jari dengan jari tengahnya, juga tidak mengangkat antara ibu jari dengan jari kelingkingnya. Nabi mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya. Tidak ada jari lain di antara kedua jari itu. Itu menunjukkan begitulah dekatnya kiamat. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, tentu akan menimbulkan tanda tanya bagi kita. Sudah sekian lama semenjak Nabi mengatakan itu, 1400
Lebih daripada 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengatakan itu. Tapi kenapa belum juga datang kiamat? Padahal Nabi mengatakan begitu dekatnya antara aku dengan kiamat. Banyak orang yang mengatakan bahawa masih lama sekali, masih lama. Berbagai macam prediksi dikabarkan. Ada bahkan yang masuk ke dalam pemikiran-pemikiran yang sesat dengan meramal tanggal datangnya kiamat. Sudah pernah dilamal 2020 datang, ternyata tak datang juga. Para dukun, orang-orang yang dijuluki sebagai orang pintar, padahal mereka hanya peramal, itu mencoba meramal datangnya kiamat. Terus kita menanti, tapi belum juga datang. Dan sebenarnya ini pertanyaan wajar, ya, karena bahasa Nabi begitu dekatnya. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yang harus kita fahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan dalam beberapa ayat bahawa kiamat itu pasti datang. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Ankabut ayat 5, fa inna ajalallahi laatin wa huwas samiul alim. Ketahuilah bahawa ajal dunia telah ditetapkan oleh Allah dan dialah yang maha mendengar, dialah yang maha tahu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan dalam surah Ghafir ayat 59, inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak akan ada keraguan di dalamnya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, tetapi banyak orang yang tidak mengimaninya atau tidak mempercayainya. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seseorang mulai bertanya-tanya tentang kenapa kiamat masih begitu lama terjadi, maka ada pandangan yang perlu kita fahami juga. Setelah kita meyakini dia pasti datang, dalam surat Al-Ma'arij ayat 6 sampai 7 Allah mengatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Manusia melihatnya masih lama, jadi manusia melihatnya ba'ida, dia masih lama, wa narahu qariba, padahal di sisi kami dia sudah sangat dekat. Jadi Allah ingin menjelaskan yang dimaksud dekat oleh Nabi adalah dekat di dalam pandangan Allah, sedangkan manusia masih merasa jauh. Nah, tentu dimensi yang Allah tetapkan pada dirinya dengan manusia berbeda. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam beberapa riwayat, dalam beberapa ayat tentang versi hitungan Allah. Sehari yang dihitung Allah itu bagaikan 1000 tahun yang engkau hitung. Jadi kalau kita nanti seandainya dimasukkan, na'udzubillah, dimasukkan ke neraka, maka nanti orang-orang di neraka akan mengira bahwa mereka sudah 1000 tahun di neraka, padahal di sisi Allah hanya sehari saja. Maka kalau kita hitung dengan dimensi itu, maka bisa jadi yang dimaksud oleh Allah adalah sampai hari ini, semenjak datangnya Nabi SAW, yaitu 1445 tahun sudah, berarti di sisi Allah belum sampai 1,5 hari. Di sisi Allah belum sampai 1,5 hari, tapi kita terus menghitungnya begitu lama. Nah, ini pandangan yang perlu difahami. Kemudian ada juga tafsiran, ya, ada juga hadis Nabi riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama ajalukum fi ajalin man khala minal umam ma baina salatil asr ila al-maghrib syams. Kata Rasulullah SAW, yaitu ajal kalian wahai umat Muhammad dibandingkan dengan ajal-ajal umat terdahulu, ajal kalian hanya antara salat asar dengan salat maghrib. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini lebih memperjelas
bahwa yang dimaksud oleh Nabi kiamat itu segera datang ketika aku diutus. Ternyata Nabi menjelaskan dalam hadis yang lain, pandangannya atau hitungannya semenjak Nabi datang sampai datangnya kiamat itu antara asar dan maghrib. Nah, ini dihitung dibandingkan umat-umat terdahulu. Jadi kita yang menghabiskan di penghujung waktu. Jemaah makan Allah, kalau seandainya Nabi mengatakan ajal kita sebagai umat Muhammad akan berakhir di waktu maghrib, dihitung dari asar, maka ajal umat-umat terdahulu itu dimulai hitungannya dari maghrib sampai datangnya asar. Nah, mereka telah melaluinya. Makanya kita tahu bahwa kita telah ditinggalkan oleh umat-umat terdahulu sudah begitu lama. Bayangkan saja semenjak awal proses Nabi Adam diturunkan, sedangkan umurnya Nabi Adam AS yang dituliskan dalam banyak riwayat itu mencapai 950 tahun. Ada yang mengatakan 1000 tahun lebih. Wallahu a'lam bishawab. Terus sampai akhirnya ke Nabi Isa alaihissalam, itu sudah puluhan ribu tahun. Dengan keadaan mereka yang berbeda, kondisi fisik yang lebih besar. Nabi Adam alaihissalam disebutkan oleh Nabi tingginya mencapai 60 hasta, yaitu 30 meter. Sedangkan dinosaurus yang terhitung dalam sejarah itu tingginya yang paling tinggi di antara binatang-binatang purba, yaitu 9 meter. Nabi Adam 30 meter. Kaum Nabi Saleh, yaitu kaum Ad yang disebutkan dalam Al-Quran, bahkan itu sebahagian tafsiran menyebutkan mereka diberi izin Allah dengan tinggi yang lebih, kemudian kekuatan yang lebih. Makanya mereka menjadi kaum raksasa yang mampu membangun dan memecah dinding-dinding bebatuan menjadi rumah-rumah mereka. Maka jangan heran bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah pernah umrah plus lalu dibawa ke daerah Madain Saleh, yaitu tempat sisa-sisa peninggalan kaum Nabi Saleh yang kemudian dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat bangunan-bangunan yang dibuat jadi rumah dan mereka mengukirnya. Mungkin kita akan berfikir bagaimana mereka mengukirnya dalam keadaan tubuh mereka seperti tubuh kita, padahal kenyataannya dalam Al-Quran dan dalam hadis kaum Ad itu adalah kaum raksasa. Jadi jemaah melakukan Allah, umur mereka panjang, selalu berada di antara 500 tahun ke atas, dan terus saja mereka hidup sampai datangnya Nabi Isa. Nah, diangkatnya Nabi Isa lalu munculnya Nabi Muhammad, itu jaraknya 600 tahun. Semenjak diangkatnya Nabi Isa sampai datangnya Nabi Muhammad jaraknya 600 tahun. Jadi mereka telah menyelesaikan waktu mereka mulai dari maghrib sampai datangnya waktu asar. Tinggallah kita yang menghabiskan waktu mulai dari asar sampai maghrib. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, waktunya terlalu dekat bagi kita umat Muhammad menunggu kiamat, yaitu bagaikan orang yang berada di waktu asar menunggu datangnya maghrib. Berarti yang dimaksud adalah masa kita menghabiskan waktu di dunia itu sudah berada di penghujung dunia. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu ini, maka hendaknya seseorang menyadari bahwa dia telah berada di akhir zaman dan dia akan segera pindah ke dimensi yang berbeda, lalu mempertanggungjawabkan semua amalnya yang dia lakukan di atas dunia. Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, mata as-sa'ah, kapan datangnya kiamat itu ya Rasulullah? Rasulullah tidak peduli dengan pertanyaan itu, malah Rasulullah menjawab, ma'a'adatta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuk menjelang kiamat nanti? Engkau telah persiapkan apa? Jadi Nabi tidak membahas panjang tentang tanggal, waktu, kapan terjadinya, tapi yang paling penting, apa persiapan kita?
Karena kita tahu kalau datangnya kiamat ini, maka semua orang hanya ada di antara dua pilihan. Kalau bukan berada di dalam surga, maka dia dicampakkan ke dalam jurang-jurang neraka, dan itu setelah yaumul hisab. Maka oleh karena itu jemaah melakukan Allah, inilah tanda pertama yang digambarkan oleh Nabi SAW, yaitu diutusnya Nabi Muhammad adalah tanda akan segera datangnya kiamat. Baik, mudah-mudahan ini bisa jadi pengetahuan dan bisa jadi renungan kita. InsyaAllah kita sambung dengan tanda yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.